Halo semua, belakangan ini di Kabupaten Dairi ada beberapa video yang viral. Video tentang pemblokiran jalan menuju lokasi rencana Tailing Storage Facility atau TSF milik PT Dairi Prima Mineral dengan sebuah mobil, dan video tentang penolakan uji geoteknik PT DPM oleh satu keluarga, yaitu keluarga Japen Sialo alias JS. Video-video tersebut sudah dibagikan kepada banyak orang melalui media sosial. Namun kalau misalnya kita melihat kolom komentar, ada banyak sekali hujatan-hujatan yang dilontarkan kepada PT Dairi Prima Mineral, camat, bahkan aparat seperti Kapolsek ketika menegur pemblokiran dan penolakan yang terjadi di lokasi rencana TSF tersebut. Sebenarnya, mengapa sih keluarga ini sampai memblokir jalan tersebut? Dan mengapa juga keluarga ini sampai menolak uji geoteknik yang dilakukan PT DPM di lokasi rencana TSF? Mari kita membahasnya dalam kisruh di lokasi rencana TSF PT DPM dari masyarakat atau kepentingan kelompok. Sebelum membahasnya, ada dua cuplikan video yang akan kami tampilkan. Video pertama adalah cuplikan saat keluarga JS memblokir jalan menuju lokasi rencana TSF pada 2 Juli yang lalu. Dan video yang kedua adalah cuplikan saat keluarga JS melakukan aksi dramatis untuk menolak kegiatan uji geoteknik PT DPM pada 18 Agustus yang lalu. Kami tidak pernah diam, yang artinya pertama masalah sosialisasi. Jadi kan masalah sosialisasi, perusahaan tadi udah menyiapkan waktu, apakah memang harus Senin dilakukan atau harus Selasa. Jadi selalu kita memang menyampaikan, jadi orang tuh harus koordinasi, nanti kita melakukan kebijakan dan melakukan itu seperti itu. Jadi itu masalah sosialisasi kan Pak Kabar Desa. Ya. Karena semalam Pak Nazar sudah datang, belum bisa ngambil dan ngasih tahu sama kami, tapi kapan? Masuk udah sono, tetapi keputusan mana pasti Bapak? Maksudnya ya sampai kapannya Abdal ini instruksi dari Menteri dan Pak Presiden ini Pak. Oke, iya justru itu. Jalankan Amdal. Amdal itu Amdal 2005 sudah. Terus Amdal sekarang itu sudah diterima pemerintah di sana. Sudah. Itu ada di adendum. Itu bukan tugas tanggung jawab Anda. Saya sampaikan, itu tanggung jawab pemerintah ya. Ini undang-undang pemerintah. Artinya seperti ini. Jadi perusahaan ini kan mitra. Kalau ada yang kurang-kurang sampaikan dengan bagus itu nih, datang kepala desa, sampaikan, kepala desa. Jangan ditutup seperti ini. Ada kedua-kedua. Semuanya memang kita sampaikan melalui Pak Camat, melalui DPM, menyatakan bahwa memang ada keinginan masyarakat seperti ini, karena memang ada tukang jalan dan sebagainya di sana. Jadi otomatis perusahaan siap melakukan, termasuk ini masalah jalan. Itu langsung realisasi. Jadi untuk tahapan berikutnya, masalah ibaratnya masalah sosialisasi. Hari Senin atau Selasa pasti Bapak Ibu akan diundang. Itulah yang diputuskan oleh DPM dengan kita. Oke. Karena nggak ditanggapi laporan kita. Apa tuntutan kalian rupanya? Udah. Iya. Oke Pak, jangan ngomong. Oke, satu orang. Yuk geser mobilnya, kita ngomong. Bentar. Ya siap? Oke, geser mobil. Ya, Geser mobil. Minta dia yuk. Semakin didiami, semakin menjadi-jadi. Mereka udah hidupkan alat bornya. Mereka udah hidupkan, udah berkegiatan persis di samping rumah kami, teman-teman. Ini rumah kami, ini rumah saya. Ini mereka berkegiatan. Kami bilang hentikan, mereka nggak mau. Kami bilang kami sudah terganggu, mereka nggak mau. Mereka bikin polisi, security di sini. Oke, saya mau mencoba masuk ke dalam. Saya tidak akan terima, teman-teman. Tolong bagikan ya. Mari. John, undang masuk ke bawah sana. Biar aja coba kantor polisi kalian, aku masuk dulu. Bro, ini teman-teman aku nggak bisa masuk ke dalam. Tolong! 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 Betul. Tadi ramai sebut. Tadi ramai sebut.
Memang binatang. Memang binatang. Nggak ada dipikirkannya. Ada di otak kalian semua. Tolong! Tolong! Kurang ajar kalian memang. Kurang ajar kalian memang. Matikan gak? Matikan! Makan! Matikan satu orang! Ada jauh kamu! Matikan! Oh, matikan! Matikan! Matikan itu! Matikan! Pengalu siara yang sengipet! Asus didejol mama mereng! Matikan dah! Matikan dah! Matikan itu! Ini rumah kami dibangun di sini tempat pembuangan limbah. Kami protes teman-teman. Karena kami punya hak sebagai warga Indonesia dilindungi undang-undang mendapat tempat tinggal yang nyaman dan yang layak. Kami punya hak untuk itu dan itulah yang kami perjuangkan sekarang. Hanya rumah kami ini yang terdampak teman-teman, hanya rumah kami. Ini rumah kami, ini cuman rumah di sini. Di lokasi tempat pembuangan limbah ini hanya rumah kami, tidak ada rumah yang lain dan gereja. Gereja juga menolak, itu gereja teman-teman. Gereja juga menolak, gereja HKBP Sikem menolak dibangun TSF di lokasi. Tolong kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Aku udah dipijak. Medis kita mana medis? Oh sini. Buaya orang parah hutau, narung pedang buaya jual parah hutau. Tuhan tolong kami. Nah, bagaimana menurut kalian tentang videonya? Jika kalian ingin menonton video yang full, tonton saja di link yang sudah kami sediakan di deskripsi. Tentunya kalau video tersebut belum dihapus dari akunnya. Setelah menonton video pertama, pastinya kita bertanya-tanya, mengapa mereka sampai memblokir jalan? Apakah benar PT DPM kurang sosialisasi, khususnya untuk TSF ini? Apakah ada keluarga lain dari desa dekat lokasi rencana TSF selain keluarga JS yang ikut memblokir jalan? Dan mengapa juga sampai DPRD Kabupaten Dairi, fraksi PDIP Perjuangan, membuat surat untuk Bupati dan Kapolres Dairi untuk memberhentikan camat dan Kapolsek Silima Pungga-Pungga? Kami mengumpulkan informasi tentang permasalahan ini dari beberapa pihak yang terlibat di dalamnya, serta mengkonfirmasinya, seperti Bapak Zulkarnain, yaitu General Manager PT Bumi Resource Mineral atau PT BRM, yang merupakan induk dari PT DPM. Kemudian Bapak Camat Silima Pungga-Pungga, yaitu Bapak Horas Pardede, lalu Bapak Ferry Sinaga, yaitu seorang warga Dusun 6 Sopokomil, Desa Lokotan, yang juga merupakan Ketua Masyarakat Lingkar Tambak, dan beberapa pihak lainnya, tentu saja dari keluarga JS. Awalnya, Zulkarnain menanggapi pemberitaan yang beredar di media sosial tentang aksi blokir tersebut yang dilakukan oleh warga desa atas nama Japen Sialoho alias JS. Zulkarnain ketika kami wawancara mengatakan bahwa keluarga JS protes karena JS tidak pernah bekerja di PT DPM. Kata Zulkarnain kepada kami, mereka sekeluarga protes kepada saya. Semuanya telepon saya dari WhatsApp. Menantu JS protes karena mereka mengaku bahwa JS tidak pernah bekerja di PT DPM. Padahal JS mengaku kepada saya kalau JS pernah bekerja di PT DPM dan merupakan anggota dari manajer pembebasan lahan PT DPM kala itu, dipimpin oleh Bapak Karo-Karo. Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh istri JS. Lantas, mengapa keluarga ini tidak satu suara ya? Japen Sialoho merupakan panitia pembebasan tanah DPM tahun 2006 dan 2007 dan juga dialah yang menunjukkan lokasi TSF tersebut.
Ia juga merupakan karyawan DPM dulunya dan sudah pensiun. Zulkarnain merasa aneh, mengapa JS sekarang protes padahal JS sendiri yang menunjukkan lokasi TSF tersebut. Memang sebenarnya dulu ada konflik-konflik kepentingan antara karyawan DPM dengan warga yang memiliki rumah dan tanah di lokasi tersebut. Karena JS yang menunjuk lokasi TSF tersebut, seharusnya dia mengerti akan ada resiko pada saat TSF dibangun. Kalau alat sudah di dalam dan sudah mulai bekerja, jalan tersebut tidak akan dilewati masyarakat lagi setiap hari karena mereka sudah masuk di area pengerjaannya. Menurut saya, persoalannya hanya pada Japen Sialoho yang menolak. Karena ada rumah warga yang jauh lebih dekat dengan jalan yang diblokade, tetapi tidak protes. Zulkarnain menyebutkan, keluarga JS menyatakan informasi mengenai JS pernah bekerja di PT DPM adalah informasi yang salah. Padahal menurut pengakuan JS, ia pernah bekerja di salah satu kontraktor PT DPM. Ternyata JS pernah bekerja sebagai chainman di TS, salah satu perusahaan penyedia jasa pertambangan terbesar di Indonesia. Keren juga Pak JS. Tidak hanya itu, menantu JS mengancam Zulkarnain atas tuduhan pencemaran nama baik. Saya tidak takut, kata Zulkarnain, karena ada saksi yaitu istri dan anak JS saat JS menyatakan hal tersebut kepada saya saat saya diundang ke rumah mereka. Zulkarnain menyebutkan, saya ingin tahu apa sih maksud dan tujuan blokade keluarga JS. Kalau tanahnya mau dibeli oleh PT DPM, ayo dibicarakan baik-baik. Ternyata ucapan beli tanah tersebut dibantah oleh menantu JS. Loh, dari tadi kok si menantu yang jadi repot ya? Ada apa sih ini? Ini udah simpang siur loh, kata Zulkarnain. JS mengatakan kepada keluarganya tidak mau menjual tanah kepada PT DPM setelah pemberitaan media. Perlu diketahui, tahun lalu JS bersama anaknya datang ke kantor DPM menemui saya untuk menawarkan tanahnya yang seluas 1,3 hektar. Ingat ya, 1,3 hektar. Setelah kami ukur, ternyata luas tanahnya cuma 4.000 meter persegi. Padahal sebelum pengukuran, DP sudah dibayarkan kepada JS. Jadi saya minta dibatalkan saja perjanjiannya dan JS tetap menyetujui transaksi jual beli yang 4.000 meter persegi tersebut dan dibayarkan. Setelah transaksi jual beli tanah tersebut, istri JS kembali mengundang Zulkarnain untuk bertamu ke rumahnya. Setibanya di sana, istri JS meminta Zulkarnain untuk menafsir harga rumah, tetapi Zul menolak karena tidak ada niat untuk membeli rumah JS. Namun, istri JS tetap memaksa agar Zulkarnain menafsir harga rumah JS. Kata Zulkarnain, saya khawatir, setelah saya tafsir, istri JS menagih saya untuk membeli rumah mereka. Saya katakan kepada mereka, jika memang ingin menjual rumah, sebutkan saja harganya. Anaknya JS pun menyebutkan kalau rumah itu dijual dengan harga 3 juta rupiah per meter persegi. Kita lanjutkan ketika camat melakukan mediasi antara keluarga JS dan PT DPM. Keluarga JS diwakilkan oleh ayahnya menantu JS, sekaligus menjadi juru bicara. Wah, ada toko baru. Zulkarnain meminta kepada menantu JS untuk menanyakan permasalahan tanah tersebut kepada orang tuanya. Karena dalam rapat mediasi tersebut, JS dan istrinya meminta agar tanah mereka dibeli oleh PT DPM seharga 15 miliar rupiah. Seluas apa ya kira-kira tanah yang ingin dijual JS? Makin penasaran kan? Kami mengkonfirmasi perkataan Zulkarnain kepada Camat Silima Pungga-Pungga, Horas Pardede. Camat membenarkan hal tersebut. Kata Camat kepada kami, ya benar, dalam rapat mediasi JS meminta PT DPM membeli tanah mereka yang luasnya kurang lebih 4 rantai atau 1.600 meter persegi seharga 15 miliar. Wah, ini gila. Berarti tanahnya 1 meter dijual sekitar 9,3 juta rupiah. Enak dong. Zul kembali menjelaskan kepada kami bahwa tanah seluas 4.000 meter persegi seperti yang disebutkan sebelumnya sewaktu di kantor DPM sudah dibayarkan PT DPM 2 tahun yang lalu. JS malah membangun rumah di sekitar tanah tersebut dengan bangunan semi permanen. Tanah dan rumah JS berlokasi di Dusun 6 Sobokomil, Desa Lokotan,
Kecamatan Silima Pungga-Pungga berjarak 250 meter dari titik pembangunan TSF milik PT DPM. Zulkarnain dalam closing statement-nya mengatakan, "Jadi saya tahu apa motif yang melatar belakangi JS melakukan itu semua. Warga desa Longkotan juga merasa aneh dengan perbuatan JS saat itu." Rasanya tidak adil kan kalau hanya mendengar pernyataan dari Pak Zulkarnain? Nah, bagaimana tanggapan dari keluarga JS terhadap hal ini? Setelah aksi pemblokiran, tim Gajah Toba News mengunjungi rumah JS untuk mengklarifikasi dan konfirmasi pernyataan tersebut. Namun, soal konfirmasi blokade dan pemberitaan ganti rugi 15 miliar untuk tanah 4 rantai, JS tidak bersedia memberi keterangan. "Kami no comment lah. Semua akan dijawab oleh lawyer kami," kata istri JS. Istri JS juga mengutarakan dengan nada santai kepada tim kami, kalau bermimpi jadi miliarder itu tidak salah, karena perusahaan tambang besar skala internasional bersebelahan dengan rumah miliknya. Wah, menarik sekali ternyata latar belakang kasus dari video pemblokiran dari keluarga JS. Permasalahan ini ternyata lebih menarik lagi ketika Ketua Fraksi PDIP Perjuangan DPRD Kabupaten Dairi, Idul Fitri Tarigan, mengirimkan surat kepada Bupati Dairi dan Kapolres Dairi. Apa isi suratnya ya? Secara keseluruhan, isi surat ini menyatakan bahwa terjadi malapetaka dan bencana moral di Desa Longkotan yang menggunakan instrumen negara seperti camat, kapolsek. Serem amat ya. Kapolsek Silima Pungga-Pungga dituliskan telah menangkap secara paksa dan diduga merekayasa kronologis seorang warga Desa Longkotan atas nama Lolo Arian Boang Manalu yang dituduhkan mencuri mobil milik PT DPM. Lalu, Camat Silima Pungga-Pungga dituliskan telah mempersekusi Japen Sihauluho alias JS dan memanfaatkan jabatannya untuk diperalat PT DPM. Kemudian, PT DPM dituliskan secara terang-terangan mengintimidasi JS dengan cara inkonstitusional. Dan yang terakhir, meminta kepada Bupati dan Kapolres untuk memberhentikan Camat dan Kapolsek Silima Pungga-Pungga dan meminta pertanggungjawaban PT DPM. Tapi apa ini? Ada salah ketik. Presiden buruk. Kok gak diperiksa dulu sih sebelum ditandatangan Bapak DPRD Idul Fitri Tarigan yang terhormat? Seru kan? Partai politik juga melibatkan diri dalam kasus ini. Nah, bagaimana dengan fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Dairi lainnya? Bagaimana tanggapan mereka soal hal ini? Jika mau, boleh dong diisi oleh anggota DPRD di kolom komentar di bawah. Kan lumayan untuk menambahkan popularitas. Nah, bagaimana dengan video penolakan uji geoteknik? Pasti ada sesuatu lagi nih. Kami akan tampilkan pernyataan Camat Silima Pungga-Pungga Horas Pardede dan Pak Peri Sinaga, yaitu warga Dusun 6 Sopokomil, warga sekitar TSF, yang juga menjadi ketua masyarakat Lingkar Tambang. Simak video ini. Pak Ferry sebagai warga Dusun 6 Sopokomil, Desa Longkotan, Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi. Sekaitan dengan peristiwa ada warga yang mencoba masuk ke lokasi PT Dairi Prima Mineral yang sedang melakukan geoteknik sampling dan uji kekuatan tanah. Bapak sebagai warga di sana bisa nggak memberikan informasi sebenarnya seperti apa sih peristiwa yang ada di sana, dan benar-benarkah PT Dairi Prima Mineral sudah melakukan pembangunan? Bisa dijelaskan, Pak? Terima kasih, Pak. Saya tidak setuju dengan masuknya warga ke sana. Itu dilakukan secara pribadi atau personal. Nah, yang dilakukan kegiatan di lokasi TSF yang saya tahu itu hanya geotekniknya, artinya uji coba kekerasan tanah dan sebagainya untuk mendukung keberlanjutan pembangunan selanjutnya, dan itu menjadi suatu acuan dokumen AMDAL apakah layak nantinya lokasi TSF itu dibuat jadi tiling atau tidak. Nah, itu yang saya pahami kegiatan DPM di sana. Oke, soal ada upaya menerobos
masuk ke dalam lokasi yang peristiwanya hari Senin lalu. Bagaimana tanggapan Bapak, Pak, dengan statement-statement yang disampaikan pihak mereka? Saya menanggapi dari melakukan penerobosan ke sana dan ada security yang menghampang Nia Sihaloho. Saya rasa karena sedang berlangsung di sana pengeboran, menurut saya, karena kebetulan saya juga sudah pernah bekerja sebagai kru bor, itu aksi penyelamatan yang dilakukan oleh security terhadap Nia Buru Haloho. Apabila dia masuk ke sana, mungkin resiko-resiko yang lebih besar lagi akan kemungkinan terjadi. Makanya di sana juga Nia Haloho menyatakan kakinya diinjak oleh security. Ya, saya juga menanggapi sampai dibawa ke puskesmas. Patah kaki atau dan segala macamnya. Nah, perlu juga klarifikasinya dari mungkin orang puskesmas yang memeriksa si Kalokonya, Pak. Oke. Saya bertanya, Pak, soal wilayah lokasi, Pak. Bapak tadi warga dusun 6 tadi, Pak, di Sopokobil, artinya sangat berdekatan dengan kira-kira keberadaan mereka. Apakah mereka tinggal di lokasi yang saat ini seperti disampaikan di dalam video viral itu, Pak? Yang saya tahu mereka itu Pak Japen Sihaloho bersama keluarganya, istrinya bertempat tinggal di dusun 4 Sipat, artinya kurang lebih dari 500 meter atau hampir 1 kilometer dari lokasi TSF terhadap rumahnya. Nia Sihaloho yang saya tahu tinggalnya itu bukan di Desa Lokotan tapi di Medan. Itu yang saya tahu, Pak. Oh, jadi artinya soal kedekatan rumahnya gimana itu, Pak? Yang sering disampaikan itu? Mungkin ada mereka di sana pembuatan rumah dan semacam villa-villa. Nah, belakangan ini karena ada kegiatan DPM di sana, makanya di sana mereka untuk setidaknya jualan juga lah di sana, buka kedai juga di sana. Itu yang kita tahu, Pak. Pak, apa benar? Bisa nggak Bapak ceritakan kronologis lokasi TSF dengan rumah-rumah warga yang ada di sana dan juga dampak yang dirasakan seperti rumahnya Pak Nia Sihaloho, keluarga Pak JS? Nah, keberadaan rumah di sana ada sekitar dekat lokasi TSF sekarang ada gereja. Di sampingnya di sana ada rumah Pak Bong Manalu. Nah, gereja tadi masih ada kurang lebih lagi 100 meter lagi baru rumahnya Pak Sikaloko, rumahnya Opus Orang Bako, rumahnya Pak Naibaho juga. Dan ada lagi rumah-rumah orang lain. Tapi dari kejadian yang ada di sana, nah cuma Japem Sihaloho sama keluarganya yang berkeberatan di sana. Nah itu yang kita tahu dan dia juga mengatasnamakan warga. Kenapa tetangga yang ada di sana juga nggak ikut dengan aksi yang dilakukannya? Nah, itu yang kita tahu, Pak. Jadi agak janggal dalam hal ini. Kita tidak tahu apa kepentingannya di sana. Artinya sebagai warga dusun 6 yang notabene lokasi TSF, Bapak merasa tidak benar apa yang disampaikan begitu, Pak? Artinya ya kita tidak sependapat dengan apa yang dilakukannya di sana. Ketika mengatasnamakan warga, tentu kita juga harus ngambil kesepakatan bersama apa yang mesti kita tanyakan atau apa yang mesti kita keberatan di sana. Tapi ini yang dilakukannya hanya bentuk pribadi. Dan saya bilang juga, saya sampaikan, saya juga jemaat HKBP di sana. Hal-hal yang demikian belum ada yang kami lakukan sampai sekarang ini. Pak, setahu saya Pak, HKBP Sikem itu lebih dekat dengan lokasi yang sekarang dilakukan pengeboran. Kira-kira kenapa sih jemaat HKBP tidak melakukan aksi juga? Nah, kita lebih dekat dengan lokasi pengeboran sekarang atau TSF sekarang. Artinya tidak ada batasnya itu, langsung berdampingan itu tanahnya gitu. Tapi kenapa kita tidak melakukan itu? Mungkin kita juga harus meminta apa sih
tujuan mereka melakukan di sana. Nah, ketika nanti tujuannya juga TSF di sana, kita juga ada kesepakatan di jemaat, apakah kita juga mau direlokasi atau tidak, atau seperti apa nanti kita buat ke depannya gereja yang di sana, mungkin di tembok atau hal-hal lain, opsi-opsi lain, mungkin masih bisa kita lakukan upaya untuk itu. Jadi kita sampai sekarang ya belum pasti itu di situ lokasi TSF-nya. Tapi kalau sudah pasti, nantinya mungkin ada negosiasi kita antara jemaat ataupun pemangku kepentingan dari HKBP itu untuk bernegosiasi dengan pihak perusahaan. Itu yang kita tahu, Pak, dan itu yang masih kita laksanakan. Pertanyaan terakhir saya, Pak, bisa nggak kira-kira Bapak menyampaikan dari 56 kakak warga dusun 6 Sopokomil, Pak, kira-kira pandangan masyarakat dengan rencana investasi PT DPM bisa digambarkan seperti apa, Pak, kira-kira? Pandangan masyarakat yang ada di sana, sebenarnya mereka berharap itu PT DPM segera mungkin dibuka. Masalah lokasi yang ada di sana di TSF yang berdekatan juga dengan penduduk ataupun rumah penduduk yang di sana, tetap masyarakat terbuka apa yang bisa, solusi apa yang lebih baik dilakukan oleh PT DPM ke depannya. Contoh, ketika harus direlokasi contohnya, ataupun semacam perpindahan, tapi pihak perusahaan dan pihak masyarakat benar-benar melakukan pertemuan dan mendiskusikan sesuai dengan keinginan masyarakat juga, supaya kedua belah pihak, artinya pihak perusahaan juga berjalan lancar, masyarakat juga di sana jangan terganggu ataupun hal-hal lain yang bisa dilakukan untuk kepentingan bersama. Itu yang kita tahu, Pak. Jadi tidak ada istilah penolakan, belum ada itu. Makanya tadi itu hanya secara pribadi. Dan masyarakat di sana sampai saat ini yang saya tahu masih mendukung keberadaan perusahaan di sana. Artinya kalau bisa, Pak, saya ambil kesimpulan, apakah masyarakat dusun 6 Sopokomil mendukung investasi PT DPM? Sampai saat ini sebenarnya dusun 6 dan 7. 6 dan 7 bukan cuma dusun 6, karena berdampingan kali masih mendukung keberadaan investasi DPM di sana. Masih belum ada aksi-aksi penolakan, tapi mungkin masyarakat di sana tentu ada keinginan mereka ataupun permintaan mereka supaya bisa bekerja, supaya bisa ikut berkontribusi dengan material-material lain juga. Itu yang diharapkan oleh masyarakat desa Lokotan secara umum dan 67 secara khusus. Oke, Pak, pernyataan terakhir, Pak, apa sih yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat dunia sekaitan dengan aksi yang terjadi pada 16 Agustus kemarin yang dilakukan oleh keluarga JS? Apa yang bisa Bapak sampaikan kepada masyarakat dunia soal rencana investasi PT dari Prima Mineral, Pak? Yang bisa saya sampaikan kepada masyarakat Indonesia ataupun dunia, saya menyikapi kejadian itu yang dilakukan oleh Nia Burhaloho adalah tindakan yang fatal menurut saya. Kebetulan saya sebagai pernah jadi pekerja krubor. Nah, sewaktu itu aksi yang dilakukan, dia memang dihampang oleh security ataupun dibatasi security, yaitu murni menurut saya, dari pandangan saya adalah penyelamatan pribadi dia, aksi penyelamatan yang lakukan supaya hal-hal yang lebih beresiko jangan terjadi. Jadi secara logikanya juga saya memandang itu adalah sangat tindakan yang wajar dilakukan, penghampangan itu terhadap orang yang berusaha menerobos terhadap lokasi pengeboran tersebut. Pak Camat, Pak Horas, Pak, sekaitan dengan adanya kemarin aksi demonstrasi yang dilakukan oleh satu keluarga,
Japen Sihaloho yang menutup bahkan menghalangi pekerjaan PT Daire Prima Mineral pasca surat dari camat sudah keluar yang mengizinkan bahwa PT Daire Prima Mineral telah memenuhi kaidah-kaidah aturan sesuai dengan aturan perundang-undangan untuk melanjutkan kembali rencana melakukan geoteknik sampling untuk menguji kekuatan tanah dan batuan yang ada di rencana lokasi TSF. Bisa diberikan keterangan, Pak? Ya, jadi terima kasih, Pak. Terkhusus masalah Sihaloho, memang sudah berulang-ulang kali kita mediasi, tetapi tidak berhasil. Jadi mudah-mudahan dengan surat saya itu, baik keluarga Sihaloho maupun keluarga DPM, ya bisa menurunkan ego atau keinginan yang tidak nyambung agar bisa sepemahaman dan kedua belah pihak mendapatkan keuntungan bersama. Dan saya berharap kalau masih ada kesempatan, karena sudah berulang kali kita mediasi dan saya dengar ini sudah sampai ke hukum, kalau memang masih ada kesempatan biar nggak bisa sampai hukum, ya itu biarlah keluarga Sihaloho kembali melakukan permintaan kepada DPM apa yang mereka inginkan, seperti itu, Pak. Karena mereka yang harus jujur mengatakan apa yang mereka inginkan. Dan di satu sisi memang masalah hukum ini ada baiknya, karena agar masyarakat juga cerdas, yang dilakukannya sudah melanggar hukum agar tahu. Selama ini masyarakat kan banyak yang begitu dia tidak puas melakukan main hakim sendiri, bahkan melakukan penutupan. Jadi mungkin itu tanggapan dari kami, Pak. Terima kasih, Pak. Pasca terbitnya pernyataan dari Dinas Lingkungan Hidup, Pak, soal rencana kegiatan yang di perbuatan sampling ya, geoteknik sampling itu, apa Pak yang dilaksanakan oleh Muspika ya, Musyawarah Pimpinan Kecamatan Sirima Pungga-Pungga, Pak? Ya. Sebagai tindak lanjut. Yang dilakukan yang sudah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup itu benar, Pak. Jadi kita kemarin menghentikan pekerjaan DPM sementara agar DPM melakukan sosialisasi, memberikan dasar mereka mengapa mereka bisa bekerja. Dasar-dasar itu sudah serahkan kepada kita. Dan saya sendiri sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Ini memang harus mereka lakukan dan mereka sudah mendapat izin untuk melakukan ini. Ini baru sebatas uji cek lokasi tanah agar Kementerian Lingkungan Hidup bisa mempertimbangkan di mana lokasi, apakah memberi, memperpanjang atau tidak memberikan sama sekali izin DPM. Jadi ini adalah salah satu syarat, Pak. Jadi kita selaku masyarakat yang mendukung pembangunan, terutama mendukung program pemerintah, termasuk program Pak Jokowi yang mengundang investor datang ke negara kita, selama itu memang mereka mempunyai izin, kita tidak perlu melakukan penutupan dengan alasan yang dibuat-buat. Demikian, Pak. Terima kasih. Ada Pak pesan terakhir, Pak? Ada closing statement atau pesan tambahan? Pesan terakhir dari kami ya sama seperti apa yang ada di surat kami, agar sekiranya ada 3 poin catatan dari kami. Yang pertama, biar tidak terjadi kesalahpahaman atau karena ketidakpengetahuan, ke depan DPM meningkatkan sosialisasi lagi dengan apa yang mereka lakukan. Dan kedua, ketika terjadi masalah, lakukanlah dengan cara kekeluargaan. Kemudian kalau tidak berhasil, mediasi. Dan jalan terakhir adalah langkah hukum. Dan selalu berkoordinasi kepada pemerintah Kabupaten Dairi, baik melalui kecamatan, dengan konflik-konflik, kondisi, dan situasi di pekerjaan di wilayah kita. Demikian dari kami. Terima kasih. Nah, bagaimana penonton? Apakah semakin terbuka? Tapi tunggu dulu. Dalam video penolakan uji geoteknik, katanya ada yang terluka, kena injak, sampai harus dipapah ke puskesmas terdekat. Bang, Pak Purbanya di mana, Bang? Oh. Isok mali stokin. Pala sao tepe. Di Anggo na gubili formal. oh, iba to, ndak pala ka. Tangaron da pingu cek tua, taturut tertar. Ah. Tanggo di hubungi. Pala sao tepe. Artinya dangong rawa inap kan?
harus dirawat inap. Pak, bisa dijelaskan? Cuman aku butuh informasi detail nasional dokter dalam komunikasi lebih kami tentang berhubungi. Yang pasti memang ada di mana tuh. Ada dibawa ke sini Pak ya. Tapi tidak rawat inap. Tidak rawat inap. Bahkan ada yang sampai membawa senjata tajam, golok, yang katanya refleks akibat teriakan istrinya. Serem banget ya. Hati-hati kalau ketemu yang seperti ini. Tapi kalau dipikir-pikir, apakah PT DPM sengeri atau senakal itu? Padahal anaknya JS yang mau menerobos ke lokasi. Mari berpikir positif. Mungkin dia tidak takut badannya terkena ujung bor atau tertimpa batu timbunan. Tapi saya salut dengan petugas keamanan. Mereka tetap bergandengan tangan, walau didorong-dorong hanya untuk mengamankan lokasi supaya tidak ada korban jiwa. Petugas juga mengurangi aksi tangkap penerobos. Menurut saya, adalah tindakan yang baik untuk terhindar dari tuduhan pelecehan seksual terhadap wanita. Tak terasa kita sudah berada di penghujung video. Bagaimana pendapat kalian dan pandangan kalian tentang permasalahan ini? Pasti masing-masing dari kalian punya kesimpulan pribadi kan? Nah, tulis kesimpulan pribadi kalian di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian membutuhkan atau ingin melihat berkas-berkas yang kami butuhkan dalam pembuatan video, seperti surat dari PDIP atau surat dari camat terhadap penghentian kegiatan PSF, bisa di-download di link G Drive yang kami sediakan di deskripsi. Tulis juga kritik kalian terhadap video ini di redaksi @gadgetubahnews.com. Saya Frederick Steven, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Horas menjua-jua, Horas!